Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Besar. Semoga kita senantiasa dilindungi dari bencana malapetaka dan lain sebagainya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa, berdirinya khotib di sini hendak mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa kita dapat bertahan di tengah bencana dan kesulitan hidup. Lebih dari itu, iman dan takwa dapat menjadi model bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, musibah kekeringan yang sedang dialami saat ini seharusnya menjadi sebuah muhasabah masal bagi kita semua. Kekeringan sebagai bagian dari takdir yang datang dari Allah juga merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia yang telah mengabaikan kelestarian lingkungan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalam konteks kekeringan, kita harus merenungkan firman di atas sebagai panggilan untuk bertindak. Kekeringan bukanlah fenomena yang hanya terjadi begitu saja, tetapi seringkali merupakan hasil dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kekeringan yang melanda berbagai wilayah adalah bukti nyata dari ketidakseimbangan yang telah diciptakan oleh manusia dalam ekosistem. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, deforestasi, polusi, dan perubahan iklim adalah sebagian besar penyebab dari musibah ini. Kita telah terlalu lama mengabaikan tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi untuk menjaga dan merawat alam. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam fikih kebencanaan disebutkan bahwa bencana dalam hal ini kekeringan berfungsi sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang telah mendatangkan peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Di sini berlakulah firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muhasabah massal adalah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan peran kita dalam menciptakan kondisi saat ini. Sangat penting untuk lebih sadar akan kelestarian ekologis dan dampak negatif yang bisa timbul dari tindakan kita. Ini adalah momen di mana kita harus bertanya pada diri sendiri apakah kita telah menjalani kehidupannya berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Langkah pertama dalam muhasabah ini adalah meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya kelestarian alam. Kita perlu memahami bahwa kita bukanlah pemilik alam ini,
tetapi hanya penjaga sementara yang bertanggung jawab untuk melestarikannya bagi generasi mendatang. Pemilik sejati alam raya ini hanya Allah, sementara manusia hanyalah nisbi. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 131, Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfur fa innallaha ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida." Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Selanjutnya, kita harus mengambil tindakan nyata. Ini bisa berarti mendukung upaya-upaya untuk menghentikan deforestasi, mengurangi polusi, dan mempromosikan energi terbarukan. Setiap individu, lembaga, dan pemerintah memiliki peran dalam menjaga ekosistem yang rapuh ini. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ma mim muslim yaqrisu wa bersan au yasra'u zar'an fayaqulu minahu tayrun au insyanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Yang artinya, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menabur benih tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan bahwa jika seseorang menebang pohon tanpa alasan yang sah atau tanpa keperluan yang mendesak, akan menghadapi hukuman Allah yang serius, yaitu dengan mengarahkannya kepalanya ke neraka. Pesan ini menunjukkan betapa pentingnya penghormatan terhadap alam dan sumber daya yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. An Abdillah ibni Hubsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a sidratan sawwabahu ra'sahu fi finnar." Yang artinya, dari Abdullah bin Hubsi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menebang pohon sidrah, maka Allah akan mengarahkan kepalanya ke neraka." Hadis riwayat Ahmad. Muhasabah massal tentang kekeringan yang kita alami saat ini adalah panggilan untuk berubah. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat mencegah kekeringan yang terlebih parah dan merestorasi keseimbangan lingkungan. Ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama kita sebagai umat manusia. Mari kita bersatu untuk melindungi rumah kita bersama-sama, karena kita tidak punya planet lain. Aku qouli hada wastaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man taba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal ba'd ya'idukum la'allakum tayakkarun walhamdulillahi rabbil alamin.